Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Karena itu kan menurut keyakinan dia. Polemik laporan terhadap Pandji Pragiwaksono oleh Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah terus memantik reaksi dari berbagai kalangan, termasuk tokoh publik dan artis nasional. Isu ini tak hanya bergulir di ranah hukum, tetapi juga melebar menjadi diskursus soal batas kritik, kebebasan berekspresi, dan sensitivitas terhadap nilai keagamaan. Felix Xiao menjadi salah satu figur yang turut menanggapi persoalan ini lewat akun media sosial pribadinya. Kemudian, Indro Warkop sebagai komedian senior di Indonesia juga memberikan sudut pandangnya terhadap polemik tersebut. Tak hanya itu, beberapa artis dan publik figur lainnya ikut bersuara. Ada yang menilai laporan tersebut sebagai bentuk aspirasi sah dalam negara hukum, namun ada pula yang mengingatkan agar ruang dialog tetap dibuka lebar, dan tidak semua perbedaan pendapat berujung pada pelaporan hukum. Media sosial pun dipenuhi opini beragam, memperlihatkan betapa sensitif dan kompleksnya isu ini di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Hingga kini, kasus laporan terhadap Pandji Pragiwaksono masih menjadi perhatian publik. Beragam respon dari tokoh nasional menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar tentang satu individu, melainkan tentang bagaimana bangsa ini menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat, etika publik, dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan. Kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan kepada kita, ini kita harus hati-hati, gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita di ini oleh pemerintah sering. Medi jadi bukti laporan, Pak De. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan kayak gitu. Gimana, Pak De? Jadi sayangnya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Yang disampaikan Pak De di sekapnya. Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya mewakili daripada Aliansi Sipit Umat, disingkat ASU, ingin menyampaikan pernyataan kekecewaan terhadap Pandji. Karena Pandji sudah mengambil tugas saya sebagai pendakwah. Tahu nggak teman-teman sekalian, harusnya siapa sih yang ngomong bahwasanya ada masalah kalau seandainya organisasi agama itu ngurus tambang? Ya itu harusnya ngomong para pendakwah. Dan harusnya organisasi-organisasi introspeksi. Ya sederhana gini, orang pergi ke Mart gitu ya. Ini kan juga analoginya komika. Orang pergi ke Mart, lalu kemudian dia biasa bayar parkir 2.000 naik motor. Ya kalau dia bayar 2.000 biasa aja. Kalau misalnya dibayarnya 50.000, langsung dipanggil, siap bos, hati-hati di jalan bos, pokoknya sehat-sehat terus bos. Bayangin, kasih 50.000 aja langsung dipanggil bos. Terus kemudian dipanggil Pak, didoain, disuruh hati-hati. Apalagi kalau dikasih tambang. Artinya dalam setiap pemberian itu pasti ada konsekuensinya. Dan pertanyaannya kenapa? Betul, pertanyaannya betul. Kenapa harus terus kemudian organisasi agama yang ngurus tambang? Ada apa di balik itu? Boleh dong kalau bertanya, masa nggak boleh? Dan aku nonton Mens Rea full, aku ada di situ. Aku nonton Mens Rea. Walaupun nggak di Jakarta ya, bukan yang diunduh ke Netflix, tapi aku datang yang di Bogor, full aku datang, dan sebagai seorang pendakwah, aku merasa tersinggung sih. Kenapa? Karena Pandji ngambil tugas para pendakwah, yaitu untuk menyadarkan orang mana yang benar, mana yang salah. Bukan menjadikan agama sebagai sebagai olok-olokan, tapi lebih kepada sebuah kritik terhadap agama. Bukan kritik terhadap agama, sebuah kritik terhadap orang-orang yang mereka itu mengatasnamakan agama atau orang-orang yang memanfaatkan otoritas agama untuk kepentingan pribadinya.